Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih pantas terungkap dari lubuk hati kita paling dalam selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih dibangunkan oleh Allah dari tidur kita dengan sehat walafiat, bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk bisa berhadir untuk menunaikan sholat subuh berjamaah pada hari ini. Oleh sebab itu terungkap dari lidah kita dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita, yakni baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sedang jemaah subuh rahimakumullah, kembali kita akan membacakan sebuah hadis pertama dari hadis Arba'in. Ini hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha awi imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam Muhadditsin wa Abu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam hadis Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Birzibah al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Husairi an-Nasaiburi, dan kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab hadis yang paling sahih, sebagaimana kita dengar dengan dikatakan kitab sahih Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sedang dimasubuh rahimakumullah. Hadis ini ditulis oleh Imam Nawawi. Kenapa begitu pentingnya hadis ini ditulislah pada permulaan kitabnya di 3 kitab. Pertama Arba'in, yang kedua di Riyadhus Shalihin, dan ketiga di buku Al-Azkar. Begitu pentingnya, dan begitu pula dengan 2 kitab sahih Bukhari dan Muslim menempatkan hadis ini pada pembahasan awal, karena begitu pentingnya hadis tentang niat ini.
Baiklah, kita coba terjemahkan dari hadis ini. An Abi Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs, Bapak Singa. Hafs adalah gelar untuk Umar bin Khattab. Ridha Allah akannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Semua amalan atau sesungguhnya semua amalan tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imrin, dan barang siapa dan setiap orang yang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan barang siapa yang berhijrah, faman kana hijratuhu, maka barang siapa yang berhijrah ilallahi wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya, maka dia yang dia tuju. Bapak, Ibu kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah. Ini arti harfiah dari hadis yang telah kita bacakan tadi. Maka ulama juga mengatakan betapa urgensinya hadis ini, begitu pentingnya hadis ini. Maka Abu Daud mengatakan hadis ini setengah dari ajaran Islam, karena agama bertumpu kepada dua hal, yaitunya lahiriah dan batiniah. Maka lahiriah dalam bentuk amal perbuatan, sedangkan batiniah dalam bentuk niat. Dan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i juga mengatakan hadis ini mencakup kepada sepertiga ajaran dari agama, karena yang pertama adalah ilmu, karena manusia dalam beribadah mempunyai tiga komponen, dari bentuk hati, perbuatan, dan lisan. Maka Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan diantaranya niat ini termasuk, hadis ini termasuk sudah sepertiga dari ajaran agama. Maka oleh sebab itu begitu sangat pentingnya kita mengetahui dari hadis tentang niat dan hijrah ini. Maka oleh sebab itu maka kita bacakanlah hadis ini supaya kita mengetahui. Maka untuk kita mengetahui kenapa hadis ini sampai turun, apa asbabul nurul dari hadis ini. Asbabul nurulnya, kenapa, sebab-sebab sampai hadis ini turun atau Nabi mengatakan latar belakang hadis ini
Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang bisa terpercaya bahwa Ibnu Mas'ud berkata, di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Namun wanita itu menolak sehingga ia hijrah ke Madinah. Maka laki-laki tersebut ikut hijrah dan menikahinya. Karena itu kami diberi nama dengan julukan Ummu Qais. Ini latar belakang dari turunnya hadis ini. Kemudian Sa'id ibnu Mansur meriwayatkan dalam kitab sunannya dengan sanad sebagaimana yang disanadkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang hijrah untuk mendapatkan kepentingan dunia, maka pahala yang didapat sebagaimana yang didapat oleh laki-laki yang hijrah karena untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Qais, sehingga dia dijuluki dengan Ummu Qais. Di barang siapa yang berhijrah, yang berniat untuk dunia, maka dicontohkan seperti yang telah dilakukan oleh Ummu Qais, karena dia berhijrah hanya untuk dunia, yaitu untuk menikahi seorang perempuan. Maka oleh sebab itu, sebelum mungkin pada pagi ini, mungkin itu yang dapat dulu kita sampaikan dari pentingnya hadis ini dan latar belakang dari hadis yang pertama ini. Karena begitu pentingnya kita ketahui hadis ini menurut para ulama, karena hadis ini telah mencakup dari sepertiga atau seperdua dari ajaran agama. Karena agama itu mencakup dari perbuatan lahiriah dan batiniah. Dikatakan juga dengan ada lisan, ada perbuatan dan mencakup hati. Maka dari sepertiga menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i adalah niat sepertiga dari lingkup ajaran agama. Maka oleh sebab itu mungkin perlu kita renung-renungkan kembali, dan insyaallah karena kita juga ada kegiatan pagi dan ada kerja, maka pada hari ini kita cukupkan demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.